Kejeniusan B.J. Habibie membawa namanya menjadi sosok yang sangat menginspirasi kaum muda Indonesia. Kenyataannya, B.J. Habibie juga seorang individu dengan nilai-nilai akhlak yang pantas untuk diteladani. Yang pertama berorientasi pelayanan. Banyak teori baru yang beliau temukan dalam pengembangan pesawat terbang, yang mana itu termasuk ke dalam berorientasi pelayanan, yakni melakukan perbaikan tiada henti. Bukti pesawat N250 adalah pesawat pertama yang telah diciptakan B.J. Habibie, yang menjadi bukti agar seluruh wilayah Indonesia bisa terlayani dan terkoneksi melalui jalur udara. Nilai akuntabel dapat digambarkan dengan sikap seseorang yang senantiasa jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Sifat seperti ini sudah sangat lekat dengan sosok B.J. Habibie. Kejujuran mantan presiden ketiga ini terbukti tidak pernah terlibat dalam kasus korupsi. Beliau malah dikenal sebagai tokoh yang membangun fondasi pemberantasan korupsi. Beliau merupakan tokoh yang mengesahkan undang-undang pentingnya pemberantasan korupsi termasuk perintah pembentukan KPK. Kedisiplinan adalah salah satu keteladanan beliau yang patut kita contohi. Diceritakan contoh kecil, kedisiplinan B.J. Habibie adalah caranya membagi waktu dalam 24 jam. Beliau meski tidak mempersiapkan diri menduduki jabatan politis, namun sewaktu menjadi menteri, wakil presiden, dan presiden, beliau selalu memberikan kontribusi terbaiknya kepada bangsa dengan penuh tanggung jawab. Hingga beliau merupakan salah satu tokoh yang mencintai dan dicintai oleh Indonesia. Yang selanjutnya adalah kompeten. Bapak B.J. Habibie dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia karena determinasi dan gagasannya dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Sosok intelektual yang sukses membangun paradigma riset dan teknologi yang bisa membangun peradaban yang jauh maju untuk Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Cendekiawan Muslim Indonesia yang merupakan salah satu organisasi paling berpengaruh pada saat Orde Baru. Melalui pemikiran intelektualnya, ia berhasil membawa berbagai gagasan atau perubahan baru bagi Indonesia. Keberhasilannya tersebut juga didukung dengan gaya kepemimpinannya yang cemerlang. Dari nilai harmonis, B.J. Habibie sangat menjaga kerukunan baik sesama rekan kerja dan juga keluarga. Hal ini tampak B.J. Habibie sering mengikutsertakan bawahannya khusus dalam pengambilan keputusan. Dengan hal ini, keharmonisan antara atasan dan bawahan bersifat sama, sehingga membangun suasana kerja yang kondusif. Nilai loyal dalam hal ini bermakna berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adapun panduan perilaku atau kode etik pada nilai loyal antara lain adalah memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta setia kepada NKRI. Hal ini tampak pada sosok B.J. Habibie pada saat beliau lebih memilih Indonesia yang merupakan tanah airnya dibandingkan dengan Jerman yang menawarkan gelar warga negara kehormatan. Hal ini jelas merupakan bentuk kesetiaan dan keloyalan yang sangat tinggi dari Presiden ketiga Republik Indonesia ini. Nilai adaptif merupakan salah satu hal yang dimiliki oleh B.J. Habibie. Adaptif bermakna erat dengan semangat dan kemampuan berinovasi, kreatif, serta proaktif menghadapi perubahan. Pada era pemerintahannya yang singkat, ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Pada eranya dilahirkan Undang-Undang Anti Monopoli atau Undang-Undang Persaingan Sehat, perubahan Undang-Undang Partai Politik, dan yang lebih penting adalah Undang-Undang Otonomi Daerah. Tanpa adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Nilai berikutnya adalah kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Dalam diri Bapak B.J. Habibie terlihat dari bagaimana cara beliau mengatasi reformasi ekonomi untuk atasi krisis, di mana beliau menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk mewujudkan tujuan bersama dalam mengatasi masa transisi dari krisis ekonomi ke proses pemulihan.